Saya mau jelaskan keunikan nafas ya Mas Jawahir ya. Ya. Nah, makanya di sini mengapa nafas itu memegang peran penting di dalam proses zikir. Karena itu tadi, nafas itu kamu sadari, ya dia bisa bekerja. Misalnya, satu saat saya ingin Mas Jawahir, nanti kalau kita podcast kita tunjukkan alat kita peraga gitu ya Pak. Kita peraga, bagaimana pernafasan itu bisa mempengaruhi denyut jantung. Nah, ini uniknya pernafasan, yakni dia disadari sekaligus tidak disadari. Yang apa namanya? Yang indrawi ini yang non indrawi dihubungkan oleh jembatan yang namanya nafas itu. Nah, itu filosofinya. Karena tadi nafas unik tadi. Dan dia akan mempengaruhi. Nah, itu. Sehingga bernafas akan mempengaruhi suasana emosional, mempengaruhi psikologi. Nafas mempengaruhi fisik. Nah, contoh ya, ini teman-teman boleh praktek. Atau mungkin ada saudara yang misalnya gulanya naik nih. Ini kita bahas nafas dari aspek fisiknya. Makanya sederhananya begini ya, sebelum kita masuk ke teknik-teknik nanti bikin nafas dari bikin nafas jasadiyah, teman-teman bisa latihan begini nih. Latihan menyadari, menikmati nafas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini di panduan praktis zikir nafas. Baik, sebelum kita lanjut, saya akan menginformasikan lagi kepada para kawan sufi dimanapun Anda berada. Bagi kawan-kawan sufi yang membeli panduan praktis zikir nafas, akan masih mendapatkan gratis electronic book pemecahan masalah secara sufi. Ya. Mungkin sudah banyak di antara kita yang sini sudah memiliki. Baik, kita akan melanjutkan ngaji bandungannya hari ini. Silakan Abah. Ya, baik. Silakan yang sudah memegang bukunya ya. Dibuka halaman 9. Ya, kalau yang senang coret-coret silahkan disiapkan pulpen atau pensil atau mungkin stabilo ya. Untuk mengikuti bandungan kita ya, ngaji bandungan panduan praktis zikir nafas. Ini episode yang ke-11 ya kayaknya ya. Iya, 11. Yang ke-11 ya. Kemarin saya sudah membahas tentang nafas sebagai starting point ya. Jadi titik pangkal dari zikir nafas. Mengapa demikian? Kemarin sudah saya jelaskan bahwa nafas itu fil qalbi. Nafas itu turun ke jantung atau turun ke rongga dada, bukan naik. Kalau naik namanya mikir, kalau zikir itu turun. Nah, kalau kita berzikir bersama nafas, maka nafas akan mendorong kesadaran dari zikir lisan yang di sini masuk ke ruang dada. Karena nafas turun ke bawah. Itu sebenarnya alasan kemarin ya, secara garis besar begitu. Nah, sekarang kita lanjutkan. Kita ada di halaman 9, paragraf pertama ya. Itu paragrafnya agak panjang, kita akan bahas satu paragraf panjang itu ya. Dalam konteks zikir, napas menjadi lebih dari sekedar pertukaran gas. Jadi kalau dalam konteks kemarin sudah saya jelaskan, dalam konteks biologis ya nafas itu pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Lalu ketika seseorang itu bernafas, nanti oksigen akan masuk ke darah, darah akan ke seluruh tubuh ya. Nah, sehingga secara maknawiyah ketika seseorang itu zikir nafas, makanya zikirnya akan membuat setiap sel di dalam tubuh kita ikut berzikir, karena oksigen akan masuk ke dalam setiap sel di dalam tubuh kita yang jumlahnya triliunan. 1 kilogram berat badan ada 1 triliun sel. Itu luar biasanya ya. Nah, tetapi nafas bukan hanya sekedar pertukaran gas oksigen karbon dioksida. Ia adalah zikir yang berlangsung otomatis. Sebuah pengingat ilahi yang tak pernah berhenti, baik disadari maupun tidak disadari. Nah, saya mau jelaskan keunikan nafas ya Mas Jawahir ya. Ini kita bahas biologi dulu nih. Kalau otot tangan, otot besar, otot bisep, ini otot yang bisa digerakkan secara sadar. Kalau nggak sadar dia nggak bergerak.
Nggak bisa tidak seperti otot di usus misalnya. Kalau di usus itu dia bekerja tanpa kita sadari. Makanya Mas Jawir kalau belajar ilmu biologi ada saraf otonom, ada yang tidak otonom ya. Ada yang bergerak karena kita sadari, contohnya otot, ada yang bergerak tanpa kita sadari. Otomatis. Nah, otomatis ya itu usus. Misalnya sekarang Mas Jawahir mau atau enggak mau, sekarang lambungnya bergerak. Tadi makan jam berapa tadi bareng saya itu? Jam 11:30 ya? Nah, 12 jadi makan. Sampai sekarang hari ini jam kita podcast ini sekitar agak siangan begini. Lambung Mas Jawahir bergerak. Mas Jawahir tidur ya dia bergerak. Mas Jawahir melek atau bangun juga bergerak. Walaupun kalau bergerak terus, kalau memang ada makanan kan. Kalau ada makanan dia bekerja. Bahkan waktu kosong bergerak juga Mas. Jadi lambung itu waktu kosong juga dia bergerak. Kalau lambung Mas Jawahir geraknya lambat atau lemah, BAB-nya susah. Jadi kenapa orang BAB itu yang dorong bukan hanya usus besar, tapi lambung juga dorong gitu. Ya itu ya. Nah jadi lambung itu otot yang bekerjanya otomatis. Nah beda dengan otot di ini tangan, tangan ini. Nah, misalnya ini otot-otot di jari jemari kita. Ini otot. Nah kita sadari tak suruh cepet bisa. Nah cepet bisa. Lambat bisa. Berhenti bisa. Nah, kecuali problem saraf pusat atau problem saraf tepi di sini itu nanti nggak bisa. Tapi secara umum otot ini bisa kita sadari dan bisa kita dalam tanda petik kita kendalikan. Ya, dalam tanda petik tapi ya. Nah, unik paru-paru unik Mas. Kalau paru-paru, kalau pernafasan disuruh boleh, tetapi nggak disuruh dia otomatis juga. Itu unik banget. Ya itu istimewanya pernafasan. Nah makanya di sini mengapa nafas itu memegang peran penting di dalam proses zikir. Karena itu tadi. Nafas itu kamu sadari, ya dia bisa bekerja. Misalnya, ini sekarang saya bernafas kurang lebih 12 kali per menit ya, saya bernafas. Tapi saya tak cepet kayak bisa. Nah bisa ya. Tapi kalau saya mau melambatkan bisa juga. Tapi saya tidur, dia bekerja juga. Jadi pernafasan kita atau paru-paru itu unik atau bukan paru-paru di jentok ya, sistem pernafasan. Sistem pernafasan ya. Sistem pernafasan itu bekerja tanpa disadari sekaligus disadari. Ya, perhatikan ya. Ini perhatikan. Bahkan jantungmu juga nggak gitu ya, Pak jantung ya? Jantung nggak gitu. Jantung kan bekerja coba sekarang. Otomatis terus ya. Otomatis terus. Walaupun kita bisa berikhtiar agar dia melambat dengan pernafasan, tapi nggak langsung ke jantungnya. Makanya nanti suatu saat saya ingin Mas Jawahir, nanti kalau kita podcast kita tunjukkan alat kita peraga gitu ya Pak. Kita peraga, bagaimana pernafasan itu bisa mempengaruhi denyut jantung. Nah nanti bisa diperagain, nanti ada videonya gitu. Kita pakai polar 10 yang biasa kita pakai. Nah ini uniknya pernafasan, yakni dia disadari sekaligus tidak disadari. Kamu sadari ya bisa, kamu mau cepatkan atau mau lambatkan nafasmu bisa, tetapi seandainya kamu pas tidak sadar, pada saat kamu tidur atau saat kamu ngobrol, tanpa kita sadari dia bekerja juga. Jadi nafas ini dalam tanda petik istimewa. Istimewa betul karena dia sadar sekaligus tidak disadari. Hanya itu. Ya, disadari dia sekaligus tidak disadari. Oleh karena itu, pernafasan ini semacam ya kalau para praktisi zikir nafas, pernafasan ini adalah penghubung sesuatu yang material dan non material. Penghubung. Kenapa penghubung? Gitu, Pak? Ya, karena itu tadi dia unik, tidak disadari dia bisa bekerja. Berarti yang menggerakkan kan dalam tanda petik yang sesuatu yang goib. Ya, tentu saja bisa kita analisis dengan ilmu neuroscience, tetapi kan nggak kita sadari. Tetapi sekaligus yang material yang bisa kita sadari. Jadi pernafasan adalah penghubung yang material dan non material. Nah, sehingga nafas selalu dipakai sebagai kendaraan. Jadi wadahnya. Jadi wadah dan kita sering menyebutnya sebagai barzah. Barzah itu jembatan.
Jadi kalau di sini ada sebuah daerah, ini ada sebuah daerah, ini jembatannya. Ini material, ini non material, ini yang apa namanya? Yang indrawi, ini yang non indrawi, dihubungkan oleh jembatan yang namanya nafas itu. Nah, itu filosofinya. Nah, itu filosofinya. Karena tadi nafas unik tadi. Dan dia akan mempengaruhi. Nah, itu. Tadi Mas Jaweri kan bahas tentang ini ya. Tentang jantung tadi. Iya, tentang jantung. Jadi gini, teman-teman ya. Teman-teman ketika biasa begini, denyut jantung teman-teman itu rata-rata 60 sampai 90 kali per menit. Misalnya 80 lah. Lalu teman-teman ingin melambatkan jantung. Teman-teman bisa melambatkan jantung melalui melambatkan nafas. Jadi kalau Mas Jawahir nafasnya melambat, maka denyut nadi atau heart rate itu denyut jantungnya itu akan melambat. Kalau Mas Jawahir nafas dengan cepat, heart rate-nya juga akan mempercepat. Nah, padahal denyut jantung itu mempengaruhi emosi. Nah, itu nanti di situ ya. Ini logika ilmiahnya. Ya memang tidak saya tulis di sini karena buku ini itu fungsinya pemandu zikirnya. Iya. Akan lebih praktis kan? Akan lebih praktis. Tapi ini ruhnya. Nah, ini ruhnya, ini pemahamannya. Jadi gini, ketika teman-teman nafas dengan zikir, diwadahi zikir nih. Kita belum bahas zikirnya, baru wadahnya. Wadahnya zikir yang namanya nafas. Itu pun sudah bermanfaat. Dengan cara apa? Ketika teman-teman menyadari nafas, cuma menyadari toh, nafas masuk, nafas keluar. Maka otomatis nafas teman-teman jadi membaik. Itu uniknya nafas. Jadi melambat, jadi bagus. Ya, secara kualitas jadi membaik ya. Ketika seseorang menyadari nafas. Nah, makanya nanti kalau teman-teman nanti perhatikan di semua prosedur protap zikir nafas, baik yang zikir nafas jasadiyah, zikir nafas qalbiyah, nafsiyah, ruhiyah, sampai nafas fana, itu semua diawali dari menyadari nafas dulu. Karena dengan menyadari nafas maka denyut jantung melambat. Kalau denyut jantung melambat maka emosi membaik. Kalau emosi membaik maka pintu gerbang kekhusyuan akan terbuka. Nah, itu nalarnya. Jadi nafas mempengaruhi jantung, ya toh. Nafas, gerak nafas atau frekuensi dan kualitas nafas mempengaruhi jantung. Jantung mempengaruhi emosi. Iya, betul. Nah, nanti kalau Mas Jawahir praktek ya, hampir semua orang yang emosional, emosional itu bukan pemarah tok loh ya. Iya, ini perlu tahu. Emosional itu bukan hanya pemarah tok. Penakut, terus penyedih aja boleh lah, penyedih, pengecewa, peng-overthinking ya. Itu bahkan semua senang juga ya, Pak. Terlalu senang. Itu nanti juga mempengaruhi denyut jantung. Sehingga denyut jantung itu sangat mempengaruhi suasana emosional. Sehingga bernafas akan mempengaruhi suasana emosional, mempengaruhi psikologi. Nafas mempengaruhi fisik. Nah, contoh ya, ini teman-teman boleh praktek. Atau mungkin ada saudara yang misalnya gulanya naik nih. Ini kita bahas nafas dari aspek fisiknya. Itu teman-teman bisa bernafas begini, 2-10. 2-10 itu maknanya 2 detik tarik nafas, 10 detik hembuskan nafas. Tidak ada tahan nafas. Kalau tahan nafas kemarin sudah saya jelaskan agak riskan ya. Itu mungkin akan kita buat modul khusus ya Mas ya. Kalau untuk modul khusus video khusus nanti. Kalau yang buat fisik ya. Kalau buat fisiknya, buat misalnya tahan nafas, terus nafas 2-10. Nah, nafas 2-10 itu sangat baik digunakan untuk menormalkan gula darah. Banyak jurnalnya itu ya, Pak? Banyak, cari aja. Silahkan cari sendiri. Ya, nanti sebenarnya bukan hanya 2-10, 55, 46. Oh, banyak variasinya ya, Pak? Banyak variasinya. Ya saya pengen nanti di sela-sela itu kita latihan. Itu secara fisiknya, bukan zikir ya. Ini belum masuk ke zikir, ini hanya ritme. Kita baru menyiapkan wadahnya ini. Ini kita bahas wadahnya ya. Nah, wadahnya zikir. Itu agar kita semakin begini teman-teman. Ketika
ketika kita berzikir, ya baik kita lanjutkan ya. Jadi nafas 210 ya. Nafas ketika 210. Contohin nafas 210 nih. 2 detik tarik nafas, 10 detik hembuskan nafas, itu sangat baik untuk menurunkan gula. Sangat bagus itu. Teman-teman bisa, ya sekali lagi tadi seperti disampaikan, bisa dicek di jurnal-jurnal. Nah, tetapi begini, kalau mau latihan kayak gitu Mas Jawair, ada yang tidak nyaman. Nah, ini kan saya sampaikan teorinya ya, bahwa nafas 210 itu bisa membantu seseorang menormalkan gula. Tetapi bisa juga dia nggak nyaman kalau nggak biasa berlatih. Sehingga kalau di tasawuf Indonesia kan ada latihan dulu, latihan nafas yang benar itu loh Mas. Nafas yang benar, tarik nafas, perut maju. Nah, terus latihan melambatkan nafas. Itulah mengapa Mas Jawair, mengapa Al-Quran itu luar biasa itu di situ. Orang kalau membaca Al-Quran itu otomatis nafasnya melambat. Kalau membacanya tartilan. Kalau tartilan maka nanti efeknya luar biasa ke tubuh juga. Jadi orang itu nggak harus tahu artinya Al-Quran untuk mendapatkan efek fisiologis yang positif ya. Tetapi ya tentu yang paling indah ya tahu artinya atau maknanya dihayati. Tetapi seandainya pun seseorang belum tahu maknanya atau belum tahu tafsir dari suatu ayat Al-Quran, kalau dibaca secara tartilan itu efeknya luar biasa. Nah itu ya, jadi bahkan nafas belum ada zikirnya nih, baru nafas pun itu sudah banyak manfaatnya karena keunikan nafas tadi. Nah ini saya baca lagi ya. Bayangkan, bahkan saat kita tidur, saat pikiran kita rehat, nafas terus berdenyut. Kalau tangan kan diem. Tapi nafas terus berdenyut, memelihara kehidupan. Ini adalah bukti nyata bahwa Sang Pemelihara tidak pernah tidur, yang senantiasa menjaga eksistensi kita. Dengan membawa kesadaran penuh pada napas, kita tidak hanya mengamati fungsi tubuh, tetapi juga menyadari kehadiran yang lebih besar yang bekerja di balik setiap detiknya itu. Ya kan? Oh ternyata ya kalau kita begini, oh nafas bisa tak sadari, bisa saya percepat, bisa saya perlambat. Tapi waktu Mas Jawair tidur nggak bisa, aku nggak tahu siapa yang menggerakkannya. Oh yang menggerakkan otak, yang nyuruh otak siapa? Nanti pada ujungnya jawabannya adalah wallahu a'lam. Ya artinya yang menggerakkan adalah sang penjaga kita gitu. Atau kalau orang nyebutnya sang sumber, sang pemelihara, Rabbul Alamin gitu kan. Kesadaran pada nafas membuka kita pada pemahaman bahwa keberadaan kita bukanlah upaya individu semata, melainkan sebuah anugerah, sebuah aliran energi kehidupan yang tak terputus dari sumbernya. Itu nafas kita sebenarnya Mas. Makanya sederhananya begini ya, sebelum kita masuk ke teknik-teknik nanti bikin nafas, dari bikin nafas jasadiyah, teman-teman bisa latihan begini deh. Latihan menyadari, menikmati nafas. Menyadari saja dulu, ya, satu menikmati. Ya, menyadari, disadari dulu. Lalu rasakan nikmatnya. Loh, nikmat loh Mas nafas itu. Nah, coba teman-teman rasakan betul. Jadi pas berhenti gitu, teman-teman bisa begini ya. Ini contoh. Ini saya kasih tips ya, tetapi ini sekali lagi tips kalau sudah berhubungan dengan ritme napas. Itu ada beberapa yang tidak nyaman ya, tetapi teman-teman boleh nyoba, kan nyoba juga nggak berbahaya sih nyoba itu. Tapi kalau ada ketidaknyamanan ya nggak usah dilanjutkan. Contoh begini Mas, ini contoh sederhana dari nafas kita membawa relaksasi yang sangat dalam, dan ini sudah ditulis di buku-buku banyak sekali. Mungkin kalau teman-teman membaca buku-buku pernafasan itu banyak disinggung, dan itu juga kita praktekkan juga. Nafas 478. Nafas 478. Nah, ini yang ada tahan napasnya ini nanti. Kemarin yang di podcast kemarin saya sudah bahas tahan nafas ya. Ya, kalau ini nanti tahan napas penuh, Mas. Jadi waktu penuh kita tahan nafas ya. 4 detik, ya silakan dicatat ya. 478 maksudnya begini. 4 detik tarik nafas, 7 detik tahan nafas. Nafas penuh ya. Nah, jadi kan tarik nafas, perut maju nih. Nah, waktu perut maju tahan sampai 7 detik. Teman-teman bisa lihat ini. Bisa lihat apa itu? Squat. Bisa dilihat. Terus 8 detik hembuskan nafas. Terus tarik nafas lagi 4 detik. Jadi tahan nafasnya
saat napas penuh. Makanya tahan nafas kan kemarin ada 2. Iya. Dibuka lagi yang halaman kemarin, dicatat apa enggak ya teman-teman ya? Ya semoga dicatat ya. Hal-hal yang tonton video yang kemarin lagi. Nah, tonton video yang kemarin. Hal-hal yang unik atau hal-hal yang praktis itu bisa dicatat, bisa dipraktekkan. Ya. Jadi nanti prakteknya bukan hanya zikir nafas, termasuk nafas juga. Nah, jadi tahan nafas ada 2. 1 tahan nafas penuh, 2 tahan nafas kosong. Tahan nafas penuh, tahan nafas setelah menarik nafas. Tahan nafas penuh, kosong. Tahan nafas setelah menghembuskan nafas. Nah, itu ya. Jadi 478 itu tahan nafas penuh. 7 detik itu ya, Pak? 7 detik tahan nafasnya. 4 detik tarik nafas. 7 detik tahan nafas, 8 detik hembuskan nafas. Terus langsung tarik nafas, nggak usah nahan. Karena memang yang berisiko lebih banyak itu kalau tahan nafas kosong, Mas. Nafas kan kosong terus tahan nafas. Nah, itu memang lebih berat rasanya. Nah, mungkin ada teman-teman yang membaca Al-Qur'annya tartil, ketika latihan begini langsung langsung tune in, langsung oke gitu. Tapi mungkin teman-teman yang nggak biasa, bisa rasanya nggak nyaman loh. Nah, 478 itu digunakan untuk memasuki relaksasi yang dalam, Mas. Kepengen relax kita. Nah, makanya tadi tipsnya nih. Nah, dicatat tipsnya. Coba teman-teman 3 kali sehari. Berapa menit tuh, Pak, biasanya? Ya, nanti nanti 3 kali sehari ya. Teman-teman itu 3 kali saja. 3 kali sehari buat alarm kan bisa buat alarm 3 kali sehari ya. Di HP masing-masing. Di HP masing-masing. Misalnya jam 7, jam 1, sama jam 8 malam. Nah, acak aja terserah, pokoknya 3 kali. Nah, ketika alarm itu bunyi, teman-teman berhenti. Mau pas ngapain aja, kecuali pas sholat, kecuali pas wajib ya. Dan makanya temen tak suruh-suruh buat sendiri, kan tahu kira-kira. Menata dirinya lah, tahu lah. Iya kan, kira-kira jadwalku jam segini kan tahu. Nanti jangan pas sholat. Suruh kamu. Disuruh tasawuf Indonesia, bukan ya. Nah, nanti jadi kalau pas teman-teman lagi ngapain, misalnya lagi makan nih, contoh lagi makan, tiba-tiba alarmnya bunyi, berhenti 3 menit aja. Itu ngunyahnya diselesaikan dulu tapi ya? Ya enggak, yang ngunyahnya dicelek dulu, terus berhenti 3 menit, terus ini menyadari nafas ini, menyadari nafas 4 detik tarik nafas, 7 detik tahan nafas, 8 detik hembuskan nafas. Langsung 4 detik. Itu kalau 478 itu 19. Nanti kira-kira teman semenit itu melakukan 3 kali. Berarti kalau 3 menit berapa? 9 kali. Nah, lakukan 9 kali. Kenapa harus 9? Iya, itu hanya kira-kira aja. Mau 5 menit boleh. 10 menit silahkan. 10 menit silahkan. Coba dulu aja. Kan tergantung teman-teman punya waktunya berapa. Ini nggak ada minimal, itu ada minimal 3 kali berarti semenit. Iya, semenit minimal. Ya, minimal. 3 kali itu kan biar kita bisa merasakan itu ya. Nah, itu ya dirasakan. Nah, coba teman-teman berhenti pas melakukan aktivitas apapun, sesuatu yang wajib, kecuali yang wajib ya. Kecuali yang wajib. Kalau pas sholat, pas ketemu atasan atau pas ada tamu ya nggak usah. Pokoknya kalau maksud saya itu kalau pas lagi santai, misalnya kalau kita lagi podcast itu kan dihentikan nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Kan nggak ada yang, kan tetap menjaga kesopanan. Silakan stop. Nah, boleh. Mulai. Sekarang juga boleh, teman-teman di skip aja ini, di skip, coba dirasakan. Coba rasakan berapa tadi? 4, 7, 8. Stop dulu videonya. Nah. Tahu deh 478 ya. Tapi teman-teman sudah punya ini belum ya? Sudah belum disiapin. Ya, timernya disiapkan. Ya, timernya disiapin. Nah, nanti baru dipraktekkan. Jadi 478 itu akan membawa kita ke relaksasi dalam. Ini kita nggak membahas zikirnya loh ya. Ini membahas ilmu pengetahuan. Kan penelitiannya banyak, Mas. Iya, banyak. Ya, jadi kan penelitiannya banyak kayak gitu. Nah, nanti teman-teman bisa praktekkan itu. Nah, lalu pas ini, pas teman-teman tahan nafas, ini yang tadi sudah nyaman ya, yang sudah nyaman ini sekali lagi, ini jadi saya warning loh ya, kalau nggak nyaman jangan dilanjutkan. Kalau nggak nyaman jangan dilanjutkan, lebih baik ketemu profesional lah untuk latihan ya. Kalau wong ini nggak wajib, nggak wajib. Ini kan ilmu, mau dipraktekkan boleh, nggak juga nggak apa-apa. Nah, waktu teman-teman tahan nafas, itu teman-teman sebenarnya sedang merasakan sebuah keheningan. Jadi tahan nafas itu sebenarnya orang untuk menyadari sebuah ruang keheningan, Mas, tahan nafas. Sebenarnya Mas Jawahir ya, antara inhalasi dan eksalasi itu ada tahan nafasnya.
entah disadari atau enggak, sepersekian detik kan mesti ada. Ada. Antara eksalasi dan inhalasi itu kan ada tahan nafasnya. Makanya nanti di zikir nafas jasadi itu ada latihan menyadari jeda antar nafas. Menyadari jeda antar nafas. Nah, silakan teman-teman yang sudah punya buku dibuka halaman apa Mas? Berapa ini? Tentang nafas 5 tahapan zikir nafas, tentang nafas jasadiyah ya. Nah, bisa di halaman Mas Jawair, halaman 84 prosedur nafas jasadiyah. Itu nanti teman-teman akan membaca di sana menyadari jeda antar nafas. Nah, karena menyadari jeda antar nafas itu hanya sedikit, teman-teman bisa awalnya melatih setiap nafas ada jedanya dulu. Jadi jeda 1 detik baru hembuskan nafas, jeda 1 detik baru tarik nafas. Itu bisa latihan gitu dulu ya. Ini mungkin nanti yang teman-teman yang kesulitan untuk menyadari jeda antar nafas kan ada itunya. Ada panduannya. Ada panduannya ya di sini di halaman 84 sampai halaman sekian ya. Jadi sampai halaman 93 ya. Oh iya. Ya sampai halaman 93 teman-teman bisa buka itu untuk melihat ya, berlatih menyadari jeda antar nafas salah satunya. Nah, menyadari jeda antar nafas itu adalah menyadari keheningan sebenarnya Mas Jawahir. Maka di sini tuh saya tulis gini di buku ini ya di halaman 9 tadi saya lanjutkan ya. Dalam keheningan mengamati nafas. Ya. Dalam keheningan mengamati nafas, kita bisa merasakan kekosongan dan keheningan yang sama. Yang menyingkap bahwa aku, kamu, dan dia adalah kekosongan dan keheningan yang sama. Yang kemarin saya jelaskan itu. Nah, kalau itu teman-teman ingin memahami aku, kamu, dia adalah kekosongan dan keheningan yang sama, dilihat podcast yang kemarin ya. Sebuah realisasi akan kebersatuan hakiki dengan seluruh semesta, bahkan dengan yang tak terbatas. Ini adalah zikir yang melampaui kata-kata, sebuah pengalaman langsung dari tauhid, di mana segala label, persepsi, dan emosi luruh. Nah, itu sebenarnya di situ. Ya. Nah, saya ingin mempertegas kembali, ini prakteknya ya, oleh-olehnya untuk podcast kali ini. Teman-teman nanti silahkan latihan tadi. Ya, Pak tadi sehari 3 kali. 4 kali boleh, 5 kali boleh. Ini hanya latihan yang tidak ada ora wajib pokoknya. Ya, boleh dilakukan, sangat baik. Boleh sekali, boleh 2 kali, boleh 3 kali. Saya anjurkan 3 kali. Karena kok Pak Mustafa menganjurkan 3 kali, soalnya saya 3 kali melakukannya. 3 kali teman-teman buat alarm di jam-jam tertentu biar ingat nanti. Ketika alarm itu bunyi, berhenti melakukan apapun. Langsung itu latihan jeda hidup, jeda kehidupan. Nah, tarik nafas 4 detik, tahan nafas 7 detik. Lalu hembuskan 8 detik. Ritme nafas 478 ini sangat bermanfaat untuk relaksasi yang dalam. Ya, sangat bermanfaat untuk relaksasi yang dalam. Ketika teman-teman mempraktekannya, ya tentu saja ini yang sudah terlatih ya. Maka teman-teman akan lebih mudah masuk ke dalam relaksasi yang sangat dalam. Relaksasi dalam itu kalau di ilmu gelombang otak Mas Jawair, nanti gelombang alfanya naik. Kalau gelombang alfa naik, bawah sadar itu akan naik ke kesadaran, intuisi akan keluar. Itu uniknya. Maka saya itu selalu bilang begini, kalau kamu bingung, pas hidup itu kok bingung, ini dibuat hook lah. Kalau seseorang hidup itu bingung, cobalah berlatih nafas. Nanti insya Allah akan ada intuisi dari nir sadar dan bawah sadar memberitahu kesadaran tentang ilham-ilham tertentu. Yang insya Allah bermanfaat itu ilham. Nah, bagaimana caranya? Nah, mungkin nanti akan saya bahas lebih rinci di gelombang otak ya. Silakan nanti teman-teman lihat, cari playlist gelombang otak zikir ya. Diperhatikan di situ. Jadi ada gelombang beta, ada gelombang alfa, ada gelombang theta, ada gelombang delta. Nah, gelombang delta dan gelombang theta itu bawah sadar dan nir sadar. Itu intuisi Mas di bawah. Lalu gelombang alfa itu jembatannya, barzahnya. Lalu gelombang beta itu kesadaran kita, pikiran logis kita. Bagaimana agar intuisi yang di bawah sadar kita sadari? Caranya memperlebar gelombang alfa. Bagaimana memperlebar gelombang alfa? Dengan sensualisasi dan relaksasi. Nah, makanya seperti ini tuh latihan 478 sensualisasi. Ini teman-teman nanti silahkan perhatikan
Bahkan nanti ada prakteknya kok, tapi bukan di zikir nafas ya, di gelombang otak zikir. Silahkan dicari playlistnya di channel kita. Nah, ketika gelombang alfa membuka dengan nafas, dengan sensualisasi ya, dengan rasa syukur yang luar biasa, itu nanti ilham dari bawah sadar itu bisa naik karena ada jembatannya, Mas. Beda kalau Mas Jawir, makanya orang itu makin stres, makin bingung, nggak tahu yang dilakukan apa. Iya. Ya, gimana? Bingung kayak jalan buntu. Kenapa? Karena informasi dari bawah sadar yang sebenarnya ada tidak mampu naik ke atas karena dihalangi oleh gelombang alfa yang sempit. Makanya ada istilah sempitnya gelombang alfa. Itu orang yang biasanya terjadi stres yang sangat tinggi. Maka orang itu belajar sebanyak apapun kalau gampang stres, yang dipelajari hanya teronggok di bawah sadar. Dia nggak bisa memberi input, menjadi informasi ke dalam kesadaran kita. Ya, sehingga sakjane harusnya dia tahu jawabannya, tapi jadi nggak tahu karena dihalangi oleh sempitnya gelombang alfa. Sebenarnya aku tuh tahu, tapi kadang-kadang kita gitu ya. Kadang-kadang kan kita merasa ya, ini saya itu tahu sebenarnya, tapi apa ya? Nah, itu kadang-kadang kita merasa seperti itu gitu. Itu sebenarnya adalah fenomena sempitnya gelombang alfa dan itu bisa dilatih. Termasuk nanti di dalam zikir nafas apalagi. Zikir nafas itu, zikir nafas jasadiyah, zikir nafas kolbiyah itu dalam rangka sebenarnya ya kalau dirunut itu dalam rangka menurunkan gelombang beta yang terlalu dominan dan memperlebar gelombang alfa yang terlalu sempit awalnya. Nah, itu nanti bisa dilihat. Ya, saya kira demikian Mas Jawir untuk kali ini. Ya, terima kasih. Kali ini saya tutup dengan quotes, karena tadi sudah dibilang apa. Terima kasih. Jika ada pengalaman-pengalaman unik atau fenomena-fenomena yang terjadi kepada diri para pemirsa, kawan sufi, bisa kok share di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.